Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Rahmawati, mahasiswa jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya akan membuat grafik penjelasan dengan data dari rumah sakit sebagai berikut. Yang pertama, kita buka Excel terlebih dahulu. Kita masukkan datanya di sini. Saya mengambil dari Rumah Sakit RMK pada tahun 2018 sampai 2021. Sebelumnya, kita harus memenuhi perhitungan terlebih dahulu untuk membantu dalam pembuatan grafik. Dalam pembuatan garis bor, ada garis X yaitu toy dan garis Y yaitu applause. Untuk perhitungan garis toy, kita memakai 100 dikurangi nilai bor yang tercatat. Dan untuk nilai applause yaitu 100 dikurangi nilai toy yang sudah dihitung. Lalu lakukan ke semua perhitungannya. Selain itu, terdapat perhitungan nilai BTO, yaitu dengan membagi periode per tahunnya dengan nilai BTO yang dimiliki. Lakukan ke semua nilai BTO yang dimiliki. Selanjutnya, kita harus membuat terlebih dahulu grafik awal dengan cara memblok pada bagian nilai bor. Lalu, setelah itu kita klik insert, setelah itu klik chart dan pilih yang keempat dan lalu muncul seperti yang ada di gambar. Setelah itu kita edit nama grafiknya menjadi grafik web penjelasan Rumah Sakit RMK pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Lalu klik kanan, move chart, lalu pilih sheet 2, kita ketik sheet 2 untuk pindah ke sheet 2. Klik OK, lalu grafik akan pindah ke sheet 2. Setelah itu, kita tambahkan legend, klik kanan pada bagian sumbu X, lalu klik kanan, lalu format axis kita ubah maksimumnya jadi 20, majornya 1, minornya 0,2. Lalu, setelah itu klik pada sumbu Y, lalu klik kanan lagi, lalu format axis kita ubah maksimumnya jadi 20, majornya 2, minornya 0,4. Lalu setelah itu juga kita beri nama dari setiap garis bornya, dari bor 90 sampai bor 50. Disesuaikan saja penempatannya, untuk bor yang lain juga sama, disesuaikan saja. Lalu setelah itu untuk membuat BTO, kita bisa klik kanan, lalu select data, add beri nama BTO 30. Untuk series X value-nya kita lihat dari sheet 1, untuk sumbu X itu toy dan sumbu Y itu loss. Bisa dilihat seperti yang ada pada video. Lalu kita add lagi BTO 20 dan seterusnya. Lalu setelah itu sudah muncul garis dan kita beri nama mulai dari BTO 30, BTO 20, BTO 15, dan BTO 12,5. Disesuaikan saja penempatannya. Setelah itu, kita akan membuat garis bor dan garis BTO untuk tahun 2018 sampai 2021. Caranya sama, klik kanan, lalu select data, add beri nama bor untuk 2018 yaitu 62,53, untuk series X value-nya kita gunakan toy, dan untuk sumbu Y kita loss, dan disesuaikan saja untuk penempatannya. Lalu untuk bor yang lain juga sama, disesuaikan saja. Lalu setelah itu sudah muncul garis
dan kita beri nama mulai dari bor 62,53, bor 6638, bor 25,24, dan bor 26,82. Disesuaikan saja penempatannya. BTO, kita bisa klik kanan, lalu select data, add, beri nama BTO untuk 2018 yaitu 73,08. Untuk series X value-nya kita lihat dari sheet 1, untuk sumbu X itu toy dan sumbu Y itu loss. Bisa dilihat seperti yang ada pada video. Lalu kita add lagi BTO 2019 dan seterusnya. Lalu setelah itu sudah muncul garis dan kita beri nama mulai dari BTO 73,08, BTO 7335, BTO 2637, dan BTO 19,4. Disesuaikan saja penempatannya. Selanjutnya kita akan membuat daerah efisien. Kita klik kanan, select data, lalu series namanya DE1. Untuk series sumbu X gunakan pada bagian X dan sumbu Y pada bagian sumbu Y. Klik OK dan begitu seterusnya. DE2 dan DE3. Setelah itu klik OK dan ada garis baru menunjukkan daerah efisien. Supaya berbeda, kita ganti untuk garisnya. Kita ubah klik kanan pada garis yang akan kita pilih, lalu pilih format data garis, lalu kita ubah warnanya menjadi hitam dan weight-nya 2,5. Selanjutnya, untuk membuat titik keempat parameter tersebut, kita klik kanan, select data, lalu add series namanya 2018. Untuk series sumbu X gunakan toy dan sumbu Y-nya gunakan loss. Klik OK. Dan begitu seterusnya, 2019, 2020, dan 2021. Lalu setelah itu sudah muncul titik parameternya, di keempat titik parameter tersebut tidak bertemu. Hal ini dapat disebabkan karena tidak seringnya penginputan data. Selanjutnya kita klik insert untuk diberi nama bagian daerah efisien. Dan sudah terlihat untuk daerah efisien. Lalu di sini saya akan menyampaikan interpretasinya. Hasil perhitungan dari keempat parameter setiap tahunnya dituangkan dalam grafik Bubber-Jason. Diketahui bahwa penggunaan tempat tidur di rumah sakit tersebut mengalami perbedaan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sampai 2019, indikator penggunaan tempat tidur belum mencapai standar efisiensi. Namun, pada tahun 2020 sampai 2021, titik indikator semakin menjauh dari area efisiensi. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah kunjungan pasien atau angka pemakaian tempat tidur di rumah sakit tersebut. Selain itu, keempat indikator yaitu bor, loss, toy, dan BTO berada di luar area efisiensi, sehingga menunjukkan bahwa pemakaian tempat tidur di rumah sakit tersebut belum ideal. Tidak bertemunya keempat indikator dalam satu titik pada grafik menunjukkan adanya kemungkinan kekeliruan dalam perhitungan data. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang rutinnya penginputan data ke bagian rekam medis yang berdampak pada tidak tepatan pelaporan. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk mengatasi permasalahan ini meliputi meningkatkan promosi rumah sakit dengan menonjolkan kelebihan yang dimiliki serta membuat iklan untuk meningkatkan pengenalan rumah sakit di masyarakat. Lalu
Lalu, memperbaiki pelaporan data tahunan agar menghasilkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan perhitungan standar. Dan yang terakhir, merekrut tenaga medis yang lebih kompeten untuk meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.